Baik, kita kembali. Kali ini peserta ke-23, Reza Hardian, belum menyelesaikan ujiannya. Kita review lagi peringkat-peringkat. Akurasi masih tetap 60%. Peringkat 1 Nurul Hasana, peringkat 2 Putu Triani, peringkat 3 Lian Saputri, peringkat 4 Dwi Gian Amartya, peringkat 5 Hosni Mubarak, peringkat 6 Teguh Pasmahen, peringkat 7 Penny Juniarti, peringkat 8 Riyadus Soleha, peringkat 9 Theodora Tantri, peringkat 10 Melva Silka, peringkat 11 Margareta Pasaribu, 12 Adinda Lestari, 13 Nadia Oktari. Nadia Oktari sempat memimpin di awal-awal, namun karena mungkin ketergesaan menjawab sehingga banyak menjawab salah dan disalib oleh teman-temannya, ditikung oleh teman-temannya. 14 Feby Maudia, 15 Widya Yohana, 16 Rini Uswatun Hasana, 17 Sepri Kasihotang, 18 Andi Zakia. Wow, Reza naik ke peringkat 19. Reza Hardian yang tadi terlambat mengikuti UAS kali ini ya. 20 Muhammad Aziz, 21 Nabila Tufikriya, 22 Maria Risnawati, dan 23 Dinda Novia. Kita lihat apakah Reza masih bisa naik lagi ya ke 15 besar misalnya. Sekilas kita lihat. Ini pertanyaannya. Waktu rata-rata untuk menjawab pertanyaan pertama adalah 113 detik, 15 benar dan 10 salah. Pertanyaan kedua, rata-rata yang dibutuhkan untuk menjawab pada peserta ujian kali ini adalah 90 detik, 12 benar dan 13 salah. Pertanyaan ketiga, 17 benar dan 7 salah. Waktu yang dibutuhkan 81 detik. Berikut yang terkait alfa dalam uji hipotesis kecuali, ini 138 detik rata-rata. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab 11 benar, 13 salah. Pertanyaan kelima, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 147 detik, 10 benar, 15 salah. Pertanyaan keenam, waktu yang dibutuhkan 13 detik, 13 benar dan 12 salah. Konsep statistik cukup. 8 detik waktu yang digunakan. Wow, berarti semuanya bisa menjawab benar 22 dan 3 salah.
8 detik, 21 benar 4 salah. 8 detik, 12 benar 13 salah. Pertanyaan ke-9, pertanyaan ke-10, 16 detik rata-rata waktu menjawab, 16 benar 9 salah. Pertanyaan 11, 37 detik rata-rata waktu untuk menjawab, 21 benar 4 salah. Pertanyaan ke-12, 7 detik, 21 benar 4 salah. Nah, ini jebakan ini. Pertanyaan ke-13 harusnya dijawab false, dijawab true, ada yang menjawab true. Ini yang 19 orang menjawab true ya. Dan waktu yang dibutuhkan 95 detik untuk menjawab. Pertanyaan ke-14, 136 detik, 19 benar dan 6 salah. Pertanyaan 15, 49 detik rata-rata waktu yang dibutuhkan, 23 benar dan 2 salah. 16 itu singkatan amfu, 15 benar 10 salah. Pertanyaan 17, 14 benar 11 salah. Pertanyaan 18, 16 benar 8 salah. Pertanyaan ke-19 menjawab rata-rata butuh waktu 129 detik tiap peserta, keseluruhan peserta ya. 13 benar dan 12 salah. Nah, ini UMP tes dalam bahasa Indonesia adalah uji paling kuasa seragam. Hanya 4 yang benar, 21 salah. Baik, kita kembali ke grafik peserta. Papan peringkat. Kita lihat Reza sudah menikung beberapa orang ya. Ya, dari peringkat 23 ke 19 dan ke 17 sekarang Reza hampir menyelesaikan, naik ya 15 ya, bisa menembus 15, peringkat 15 Reza. Kita lihat apakah masih bisa naik lagi dengan pertanyaan terakhir ini. Tetap di 15. Baik, udah selesai semua ya ini. Kita akhiri. Apakah ada peserta ke-25? Saya rasa tidak ada. Ya, inilah dia para pemilik podium. Dan inilah dia peserta-peserta kita pada hari ini. Kita lihat akurasi dari jawabannya. Seperti ini. Yang terendah adalah pertanyaan 13. Pertanyaan 13 itu tadi yang menjebak ya. Dan pertanyaan ke-20 juga 16% ya. Itu tadi nama lain dari UMP test. UMP test adalah uji paling kuasa seragam. Nah, kenapa yang menjawab hanya sedikit yang benar? Mungkin karena memang sekarang
mahasiswa sekarang dibiasakan dengan Inggris ya, istilah-istilah asing, sehingga ketika ditanya itu nama lainnya apa, atau dalam secara harfiah ya, secara etimologis itu apa, itu mereka kurang mendalami. Ya, itu diperlukan kebawelan dosen juga untuk mengingatkan. Mungkin saya juga menyadari selama perkuliahan online, karena tatap mukanya kurang, sehingga lebih banyak di LMS atau e-learning dan asinkron, bukan sinkronus. Wajar jika mahasiswa masih sedikit bingung dan ragu-ragu dalam menjawab ujian kali ini. Baik, kita akan unduh, dan demikian mungkin hasil untuk kali ini. Kita tinjau lagi pertanyaannya, mungkin ya seperti kemarin. Ini 60%. Probabilitas di sini berarti ini adalah hipotesis statistik. Ini untuk H0 itu harus ada memuat sama dengan, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Jika tidak ada sama dengannya, berarti itu bukan H0, itu adalah H1. Nah, ini sudah lebih banyak yang benar. Oke. Alfa ini kecuali yang ini dong benar ya. 11 pemain yang benar, yang lain masih terjebak. Karena alfa itu adalah menolak H0 ketika H0 itu benar. Makanya alfa itu juga diharapkan sekecil mungkin ya. Selanjutnya yang ini juga. Ini kenapa masih ada yang jawab uji Z padahal sampelnya kurang dari 30? Ini kenapa masih ada yang jawab uji T padahal sampelnya lebih dari 30? Nah, seperti itulah. Harus teliti ya. Statistik cukup, semua benar. Di sini ketepatan 88% karena saya memahami bahwa kecenderungan dari penjawab dari ujian pilihan ganda, ketika ada jawaban semua benar, maka kecenderungan jawabannya adalah itu. Namun kadang-kadang digunakan juga oleh si pembuat soal untuk menjebak ya. Semua benar tapi bukan semua benar jawabannya. Tapi kali ini benar ya, semua benar jawaban yang benar. Ini ketepatan 84%, hanya 4 yang menjawab salah. Yang ini adalah jawaban untuk statistika inferensif atau induktif, bukan statistika deskriptif ya. Maka jawabannya adalah false. Yang menjawab benar adalah 12. Masih ada yang terjebak, 13 orang. Nah, seperti ini. Ini juga masih ada yang jawab false, padahal ini true. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita lihat yang esai, belum dibahas kemarin ya, karena di ujian yang hari Kamis itu belum ada, bukan esai, tapi isian singkat. Jawaban isian singkat. Pertanyaan 16-20. Nah, seperti ini. AMFU, singkatan dari kenapa Margareta dianggap salah ya? Ini perlu saya kaji ulang berarti ya.
Oh, estimation. Ini estimator. Kenapa? Apa quizzes ini membaca huruf besar dan huruf kecil juga ini ya? Oh, uniformly. Unin. Salahnya di situ. Harusnya uniformly ya. Kesalahan ketik juga dianggap salah. Coba kita lihat satu-satu ya. Unbiased. Nah, ini unbiased. Pakai ed. Akhiran ed. Salah juga, harus tepat, benar-benar tepat. Bukan masalah huruf besar huruf kecilnya ternyata ya. Nah, ini estimator harusnya ya, estimator. Seprika kenapa salah ini? Variance, kekurangan A, variance. Nah, ini kenapa? Estimator aja, nggak pakai S. Penny. Ini juga estimator ya. Ini apa lagi ya? Ini nama lain, tidak bisa ya. Nanti ada pertanyaannya untuk itu. Oke. Estimate salah. Oh. Oke. Jadi kesalahan satu huruf saja untuk singkatan itu salah. Oke, kali ini Margareta benar ya, sequential probability ratio test. Oke, di sini banyak yang benar ya. Nah, kenapa ini Dinda salah? Sequential probability, ini harusnya probability. Oh. Kita lihat. Oke. Astaga, Maria Risnawati menjawab surat pemberitahuan tebus terhutang. Ini kan jelas-jelas ada keywordnya, uji rasio peluang sekuensial. Ini pasti cari di Google ini ya. Kenapa ada yang jawab seperti itu? Saya juga heran. Oke. Kenapa Nurul Hasanah ini bilang salah ya? Sequential probability ratio test. Karena huruf besar semua. Ini nanti akan saya benarkan. Akan saya berikan nilai benar ya. Probability, padahal benar ya. Oh, bukan masalah huruf besar huruf kecilnya. Ini probability. Kurang I. Ketelitiannya ya. Ini C. Pakai T. Oke. Ini wow, kalau begitu memang kuisis ini teliti ya. Sangat teliti untuk isian singkat. Satu huruf saja itu jadi perhatian. Harus teliti. Spelling juga ya, berarti ya spelling. Nah, seperti ini. Huruf besar huruf kecil tidak diperlukan ya. Tidak diperhatikan maksudnya. Yang penting adalah ketepatan hurufnya. Oke. Ini benar, Lian. Nah, ini kenapa muncul wow? Padahal di sini singkatan yang ditanyakan, jelas-jelas singkatan. Jadi secara Inggrisnya ya. Oke. Lanjut. UMP test. Uniform. Ini kenapa ya Margareta selalu menyebutnya uniformly? Padahal uni, nggak pakai N ya Margareta. Uniformly most powerful. Oke. Uniformly L-nya 2. Salah ya Theodora Tantri ya. Harus benar jawabannya. Uniformly seperti Adinda ini. Adinda Lestari, uniformly most powerful. Uniformly most powerful. Zakia benar. Uji seragam. Aduh, ini nama lainnya ini.
Dan nama lainnya juga nggak lengkap ya. Uniformly most powerful. Oke. Karena ditambahkan dengan tes, jadi salah Dwi Amelia. Padahal yang diminta hanya UMP-nya aja. Seperti itu ya. Ini juga Dinda. UMP aja yang ditanya, bukan UMPT ya, bukan UMPT. Oke. Oke. Ini kenapa uniformly cost powerful? Pasti salah ketik ya. Tapi karena dibaca satu huruf saja salah, itu ya tetap salah. Oke. Oke, ini menunjukkan bahwa huruf besar pun tidak ngaruh ya. Yang penting benar per hurufnya. Nah, ini dalam huruf kapital semua dinyatakan benar oleh kuisisnya. Oke. Ini juga kenapa Rimi Suatun menjawab upah minimum ini ya? Itu UMR ya, upah minimum regional. Ini yang ditanya UMP, UMP. Terus juga ini uji kuasa, uniformly most power, fuel. Nah, ini kalaupun tidak ada uji kuasa tetap salah. Ini fuel, full. Harusnya most powerful. Oke, yang lain benar. Oke. Nah, ini amfu dalam bahasa Indonesia kita lihat berapa orang. Estimator tak bias terbaik. Ya, benar. Ini 52% ketepatan. Estimasi tak bias variansi minimum seragam. Gimana ya? Boleh, nanti akan saya cek kembali jawaban ini, akan saya berikan yang mendekati itu, saya berikan nggak bisa ini estimasi, padahal estimator ya, salah. Estimator tak bias terbaik. Oke. Estimator tak bias salah, kurang terbaiknya ya. Ini salah ya. Nama lainnya dalam bahasa Indonesia kenapa masih ada Inggrisnya? Salah. Ini seragam minimal varian bias perkiraan. Waduh, ini masuk pakai Google Translate ini, nggak bisa ini. Nggak usah pakai atau lain kali kalau menjawab ujian isian singkat dalam kuisis. Salah satu aja, penduga terbaik belum tentu amfu ya. Nggak bisa pakai atau. Nah, penduga tak bias. Ini nggak perlu ini ya, seragam uniform itu nggak perlu. Saya ada alternatif juga jawaban. Jika jawab sebagai penduga itu juga benar sebetulnya. Tadi alternatif jawaban yang benar. Kenapa teori Rowe Black Rowe Kramer kan nggak ditanya sama sekali, nggak disinggung, hanya nama lain saja ya. Bukan teorinya yang diminta. Maybe impossible ini benar-benar ini ngarang ya. Estimator tak bias. Oke, Putu benar. Praduga. No. Praduga tak bias. No. Oke. Pertanyaan terakhir. Ke-20. UMP, tes yang paling kuat secara seragam. Uji selalu paling kuasa. Uji paling kuasa seragam. Ini nanti akan saya pertimbangkan jawaban Yemina ya. Nih, uji paling kuasa seragam, benar Theodora. Oke, nanti uji selalu paling kuasa akan saya pertimbangkan sebagai ini ya, jawabannya. Ya ampun, upah minimum provinsi Maria. Ya ampun, Maria nggak belajar sama sekali kah? Kenapa jadi sedih ya membaca jawaban ini ya? Apa hubungannya UMP dalam statistika matematik dengan upah minimum provinsi? Coba ya. Aduh ya Allah. Uji selalu paling kuasa. Oke, ini uji selalu paling kuasa akan jadi pertimbangan ya.
Oh, kenapa ada amfu di sini, estimator terbias terbaik ya? Tidak ada ya. Oke, baik demikianlah untuk hari ini. Kita unduh dulu hasilnya. Demikian, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam pembahasan ujung kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.